Inilah ungkapan dari dasar hati kami, Bapa. Kami mau mengasihi Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sungguh nyata kasih-Mu bagi kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan. Hati kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Untuk ditaburi benih-benih firman-Mu. Tuhan, Engkau yang melayakkan kami Tuhan, supaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Segala tipu daya iblis dalam bentuk apapun juga yang menghalangi berkat-Mu kami terima saat ini Bapa. Kami sepakat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Allah menguasai hati kami, pikiran kami, dan seluruh ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasanya tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Ya, di minggu yang pertama saat ini, mari waktu-waktu yang ada janganlah kita sia-siakan. Biarlah seperti pujian yang kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bukan hanya pujian yang kita naikkan, tapi benar-benar itu keluar dari dasar hati kita. Kita mau mengasihi Dia dan kita mau melakukan perintahnya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan memberikan judul renungan pada pagi hari ini, kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, maka kita melihat di sana sini, bahkan suami istri, kasih itu mudah berubah. Betul? Sehingga ada suami membunuh istrinya, ada anak membunuh ayahnya, dan sebagainya. Berita-berita yang kita lihat, bahkan mungkin di lingkungan kita yang kita dengar, kasihnya sudah mulai luntur. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia sudah kehilangan kasih. Ya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih Tuhan kepada setiap kita tidak pernah berubah. Mari kita akan membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Satu ayat yang tidak asing lagi bagi setiap kita, semua mungkin sudah menghafal ya ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah kepada setiap kita, kepada dunia ini tidak pernah berubah Bapak Ibu. Walaupun kita mengatakan saya mengasihi Engkau Tuhan, tapi seringkali kita ingkari kata-kata itu. Seringkali kita menjauh daripada Tuhan. Seringkali kita tidak bisa setia kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita diperingatkan dengan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kasih Allah kepada setiap kita yang sungguh-sungguh tidak diragukan lagi. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Dikatakan kasih Allah yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Manusia sekarang boleh mengatakan aku mengasihi engkau, seluruh hidupku kuberikan kepadamu. Tetapi dengan berjalannya waktu, kasih itu mulai luntur, mulai luntur, mulai luntur dan bahkan hilang Bapak Ibu ya. Oh haleluya. Karena kasih Allah, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Untuk siapa? Untuk kita.
yang percaya kepadanya. Supaya manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada satu janji di dunia ini yang seperti janji Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berjanji maka dia tidak akan pernah meleset Bapak ibu. Dia tidak akan pernah lupa seperti kita yang seringkali lupa. Apalagi saya yang sudah mulai lanjut umurnya ya, seringkali lupa. Jangankan yang sudah setua seperti saya, yang masih muda, kacamata dibawa, dicari kemana-mana. Ini dia kacamataku ya. Kadang-kadang ditaruh di atas sini Bapak Ibu ya. Mah, kacamataku mana mah? Mesti mama ini mindah-mindah kacamata. Loh, mamanya yang disalahkan. Padahal dia yang lupa ditaruh di sini. Manusia boleh lupa, tetapi Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah lupa Bapak Ibu Saudara. Dia yang berjanji, dia yang setia, dan dia akan mengenapi tepat pada waktunya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Kita harus bangga Bapak Ibu Saudara, memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang jelas namanya Yesus Kristus, dan kuasanya yang tidak pernah berubah, amin. Bukan mudah-mudahan, tetapi jelas. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya merenungkan mengapa ketiga hal ini dikatakan kasih yang paling besar. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama kita melihat tentang iman Bapak Ibu. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Iman berbicara tentang pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi. Banyak pribadi atau banyak orang yang sudah mendengar firman Allah, namun tidak banyak orang yang percaya firman Allah ya. Kalau toh mereka percaya, di dalam pertumbuhan selanjutnya pasti berbeda Bapak Ibu ya. Dan saya rindu setiap kita bertumbuh akan kebenaran firman Tuhan, amin. Sehingga saat kita datang kepada Tuhan seperti saat ini, bukanlah sesuatu rutinitas yang kita lakukan, tetapi karena kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Dia, mau mengagungkan Dia. Ini ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan buat kasih-Nya yang besar kepada setiap kita, amin. Haleluya. Bukan sesuatu rutinitas yang kita lakukan, sehingga di dalam ibadah kita tidak merasakan sesuatu apapun Bapak Ibu. Kalau kita memiliki iman yang seperti ini, pasti gampang goyah. Di berhadapan dengan masalah, oh aku sudah ibadah kok masih ada saja masalah. Akhirnya lama-lama meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita, anak-anak Tuhan yang hadir saat ini, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Bertumbuh di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang instan Bapak Ibu. Tetapi sejak kecil, sejak kita mendengar firman Tuhan, sejak kita percaya kepada Tuhan, terus kita renungkan, kita lakukan, kita renungkan, kita lakukan, bukan 1-2 tahun. Berapa lama kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi toh hidupnya Bapak Ibu Saudara, imannya. Ya kalau siap, kalau saya longgar ya datang ke gereja. Kalau saya ada waktu ya saya berdoa. Kalau saya sempat ya saya membaca firman Tuhan. Kalau enggak sempat, minggu ini saya enggak sempat, minggu depan masih ada waktu. Ternyata di tengah minggu Tuhan memanggil kita. Getun Bapak Ibu ya. Karena kita tidak tahu waktunya Tuhan.
Sampai kapan kita diberikan kesempatan untuk kita setia kepada Tuhan, untuk kita bisa menikmati dunia ini beserta dengan segala isinya, Bapak Ibu, kita tidak tahu. Tetapi yang kita harus tahu, bahwa Tuhan menyediakan tempat buat setiap kita yang percaya dan setia sampai akhir. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, biarlah iman kita terus bertumbuh. Di dalam menghadapi persoalan permasalahan, justru di situ semakin mengakar iman kita. Semakin kita giat di dalam melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita melihat tentang pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau ditanya, setiap kita pasti memiliki pengharapan. Tidak ada satupun yang tidak memiliki pengharapan, Bapak Ibu ya. Walaupun kadang-kadang harapannya tidak jelas, belum jelas mau kemana, apa yang diharapkan bisa tercapai apa tidak, belum jelas Bapak Ibu. Tetapi kita bersyukur kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang sangat jelas, yaitu pengharapan untuk hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan untuk selama-lamanya. Kehidupan yang kekal sudah disediakan bagi anak-anaknya, bagi setiap kita yang percaya dan setia sampai akhir. Bukan mudah-mudahan, ya, tetapi yakin dan percaya bahwa pengharapan untuk hidup yang kekal itu pasti akan dinyatakan bagi setiap kita, bagi yang setia sampai akhir. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi saat ini, persoalan permasalahan apapun juga, kecil ataupun besar, biarlah pengharapan kita kepada Yesus tidak tergoyahkan. Kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita seperti pujian tadi dikatakan. Kita lebih daripada pemenang. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita andalkan tidak akan pernah membiarkan kita di dalam penderitaan. Saat kita percaya kepada Dia, saat kita berseru kepada Dia, pertolongannya dinyatakan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Haleluya, luar biasa. Apa yang kita andalkan? Yesus Kristus tidak berubah. Kasih-Nya kepada setiap kita, umat pilihannya, tidak pernah berubah. Haleluya, luar biasa. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang kasih, Bapak Ibu. Sekali lagi saya merenungkan mengapa kasih ini dikatakan lebih besar, ya, dari iman dan pengharapan. Karena mengkasih mencakup iman dan pengharapan. Bapak Ibu, kasih itu mencakup iman kita dan pengharapan kita kepada Dia. Kalau kita tidak memiliki kasih kepada Tuhan Yesus, kita tidak mungkin percaya kepada Dia. Kita tidak mungkin mengharapkan Dia menolong kita, betul? Ya. Dan dalam semuanya itu karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita merenungkan betapa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk setiap kita, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah punya pikiran akan jauh dari Dia. Pengorbanannya yang dahsyat luar biasa, penderitaannya itu untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Apapun yang kita lakukan, kita tidak akan mampu untuk membalas kasih Allah. Tetapi di dalam segala keterbatasan kita, saat kita mau membalas kasih Tuhan dengan kesetiaan kita, Tuhan menghargai semuanya. Haleluya. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, Bapak Ibu Saudaraku ya kekasih. Kasih yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus itu bukan hanya untuk pribadi kita, Bapak Ibu. Mengapa dikatakan itu jauh lebih besar? Karena kasih itu bukan hanya untuk pribadi kita,
Tuhan mau supaya kasih-Nya yang dicurahkan di dalam kehidupan kita menjangkau banyak jiwa yang di luar sana. Dan mereka boleh melihat, oh itu loh anak-anak Tuhan. Oh itu loh orang Kristen. Luar biasa. Kita menunjukkan kasih kita kepada mereka, Bapak Ibu. Mungkin sederhana apa yang kita lakukan. Ya, kita memberikan kata-kata yang menghibur. Mungkin kita mendoakan. Kalau ada berkat mungkin kita bantu. Di luar sana kita sering melihat, wah anak-anak Tuhan itu luar biasa ya. Walaupun saya juga pernah mendengar, oh ya wong Kristen podo ae gitu. Karena apa yang dilakukan tidak memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Tidak mencerminkan kasih yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Tuhan mau supaya kasih Tuhan yang dicurahkan kepada setiap kita itu akan menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Mereka yang berjalan di dalam kegelapan, yang saat ini menuju kepada kebinasaan, kita akan menunjukkan kasih kita kepada dia, bahwa Yesus akan menyelamatkan engkau kalau engkau percaya. Amin. Ya. Oleh sebab itu digalakkan Bapak Ibu saudaraku kasih. Pak Ari selalu ngajarkan kepada setiap kita di komsel-komsel ya, kita selalu praktek simulasi. Halo komsel-komsel, bagaimana? Itu sebulan yang lalu Bu Ari, sekarang sudah lupa. Kemarin kami ikut di komsel sulfat ya Pak ya. Masih tetap dilakukan. Saya berharap setiap kita mau belajar dengan teman-teman kita terlebih dahulu. Dan setelah itu kita keluar memberitakan firman Tuhan, kabar keselamatan, kabar baik kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu yang pasti, Bapak Ibu. Ya, pasti. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena persoalan permasalahan. Tetapi justru di dalam permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi, kita semakin kokoh, semakin kuat berpegangan kepada janji firman Tuhan. Karena janji firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang dari segala persoalan kita. Amin. Bagaimana kita dikatakan kita lebih dari pemenang kalau kita tidak pernah berperang, Bapak Ibu? Luar biasa, haleluya. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan demikian, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan di ayat yang ke-35 dikatakan demikian, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Haleluya, amin. Kalau anak-anak Tuhan saling mengasihi, dia dikatakan murid Tuhan Yesus. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, si A ibadah di sana aku gak mau, si B ibadah di sana aku gak mau, semua gak mau, akhirnya tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Kebinasaan. Tetapi justru diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang kita tidak senang secara daging, Tuhan mau supaya kita mengasihi, belajar Bapak Ibu. Memang tidak mudah, tetapi Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kita. Kalau secara daging, secara manusia kita disakiti, yang mangkel itu wajar gitu ya. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kasih itu muncul sehingga menghapuskan segala kekecewaan kita dan kita bisa saling mengasihi dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan yang dicurahkan bagi setiap kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib itu akan menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, dan mereka juga akan mendapatkan kasih itu dan keselamatan yang disediakan
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan kasih itu lebih besar, Bapak Ibu. Karena bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk banyak orang melalui kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kehidupan kita yang sederhana, mungkin secara ekonomi kita sederhana orang melihat, tetapi ada sukacita yang luar biasa sehingga orang melihat kita senang terus ya. Senang saya lihat Mbak Mary itu loh, guyu gitu ya. Oh luar biasa. Padahal hidupnya sederhana. Sehingga orang bertanya, apa sih kuncinya? Apa resepnya? Ada Tuhan Yesus di sini. Amin. Haleluya. Sehingga ukuran sukacita, ukuran kegembiraan itu bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang bagus, Bapak Ibu. Tetapi kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang selalu memberikan kemampuan untuk setiap kita tetap bersukacita walaupun mungkin menghadapi persoalan permasalahan. Haleluya. Orang kalau disapa melihat saya gak pernah susah itu ya. Ya Bu Ari seneng terus soalnya katanya itu. Bu Ari usia berapa? Baru 65. Hah? Iya Bu, betul, betul. Coba hitungan saya bilang gitu. Saya lahir tahun 57, hitung sendiri. Ya soalnya Bu Ari gak pernah punya masalah. Saya tertawa Bapak. Manusia gak punya masalah, orang mati aja punya masalah, bener ya? Ya. Kalau sampean tak ceritani masalahku nanti sampean semaput, saya katakan gitu. Tertawa dia. Memang dia masih umur 40-an tapi wajahnya sudah keriput gitu ya. Itulah bedanya anak Tuhan, ada sukacita. Amin. Saya punya masalah banyak. Kalau saya mau cerita mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun gak berhenti Bapak Ibu. Tapi saya mau ceritakan kepada dia. Haleluya, yang mengutus saya untuk melayani di tempat ini Bapak Ibu. Haleluya, luar biasa. Kalau kita punya masalah ceritakan kepada sang pemilik jawaban, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pasti kita tidak kecewa, pasti kita mendapatkan pertolongan, pasti ada kelegaan Bapak Ibu. Mungkin masalah itu belum selesai, tapi kok ayem yo, aneh yo gitu. Ya kan? Karena sang pemilik jawaban itu Yesus Kristus Tuhan kita. Saat kita berseru kepada Dia di dalam doa, saya yakin dan percaya Dia tidak akan cuek seperti kita manusia kalau kita dicurhati, betul? Curhat terus-terusan ya bosen suwe-suwe. Tapi Tuhan kita tidak pernah bosan buat kita. Tuhan malah memanggil kita. Mari kepadaku semua yang letih lesu, lilik kamu yang susah, lilik kamu yang bermasalah banyak, datang kepadaku. Mana ada Bapak Ibu? Orang yang berjanji seperti itu mana ada orang yang memanggil kita. Mbak Iwin punya masalah ya? Ayo datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Ya, itu ya. Siapa ya? Siapa kamu mau memberikan kelegaan kepadaku? Itu hanya Yesus. Amin. Oleh sebab itu Dia tidak mau kita terus menderita Bapak Ibu. Kita tidak mau penderitaan itu kita tanggung sendiri. Dia mau supaya kita menyerahkan semuanya kepada Dia. Amin. Sehingga anak-anak Tuhan kita melihat di dalam yang keempat, nikmati dan syukuri itu benar Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan di dalam memiliki berkat disyukuri. Saat kita ada masalah tetap dinikmati. Haleluya. Mazmur 34 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Oh luar biasa. Kecap dan lihatlah betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Kemudian di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, tidak ada kata-kata lain yang kita sampaikan, hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, saya bisa melewati masalah ini, saya bisa melewati masalah itu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Secara manusia saya berat, saya tidak mampu, tetapi Tuhan memberikan kemampuan dan bisa melewati persoalan, permasalahan yang berat sekalipun. Bapak Ibu, mengucap syukur di dalam segala hal, ya, mengucap syukur di dalam segala. Bapak Ibu, di dalam mencapai kesempurnaan iman, pasti menghadapi perjuangan yang tidak mudah. Untuk mengucap syukur itu juga harus berjuang, Bapak Ibu. Ternyata tidak mudah loh orang mengucap syukur. Sudah diberkati juga masih mengeluh, cuman segini gitu ya. Ini masih kurang, masih mengeluh. Di dalam mencapai kesempurnaan iman, itulah perjuangan kita. Melalui berbagai persoalan permasalahan yang kita hadapi, Bapak Ibu, mari kita tetap mengucap syukur, karena di dalam ada ucapan syukur ada sukacita yang luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin di dalam perjuangan iman kita dibenci si A, kita tidak dihiraukan oleh si B dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Tetapi masihkah kita bisa mengucap syukur? Haleluya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan demikian. Dan kamu akan dibenci semua orang. Oleh karena siapa? Nama Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, walaupun harus menghadapi tantangan persoalan, dibenci si A, dibenci si B, tidak dihiraukan. Mungkin juga pejabat-pejabat jabatannya tidak naik-naik karena ada orang Kristen, jangan dikasih jabatan. Bisa terjadi hal seperti itu, Bapak Ibu. Itulah perjuangan untuk mencapai iman kita yang lebih tinggi, dan kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, namun Allah tetap berjanji akan menyertai anak-anaknya sampai akhir hidupnya. Dalam mencapai persoalan, melewati persoalan permasalahan, Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Dia akan menuntun kita untuk melewatinya. Amin. Haleluya. Saya percaya kalau saya tanya ke Pak Mukyar, Pak Mukyar bisa melewati ini karena apa? Karena saya doa, Pak Bu Ari. Karena saya ini, karena saya memuji Tuhan, ya. Karena saya percaya kepada Tuhan. Dan itulah iman kita, Bapak Ibu. Kalau orang bertanya, kok bisa ya Pak Cinto bisa melewati masalah ini ya? Karena Tuhan Yesus. Amin ya Pak Cinto ya. Haleluya. Bisa melalui hari-hari yang penuh dengan persoalan, permasalahan, bahkan kesulitan. Tetapi kekuatan Tuhan yang diberikan kepada setiap kita anak-anaknya. Bapak Ibu, di usia Pak Cinto yang seperti ini ya, sekarang panggilannya bukan tua gitu ya, tapi senior. Yang senior, mundar-mandir Surabaya Malang loh, sering seperti itu. Kekuatan siapa? Kemampuan siapa Bapak Ibu? Jelas kalau manusia secara pribadi sudah lelah, capek mau ibadah. Benar ya Pak Cinta ya? Capek ya Pak Cinta ya? Tapi masih tetap ada sukacita untuk melangkah datang kepada Tuhan, mengucap syukur karena bisa dilewati hari-hari itu bersama dengan Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah Bapak Ibu? Saya percaya
Tidak ada satupun kita lepas dari persoalan selama kita bernafas. Mari tetap kita mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya, kita ikuti pertolongan Tuhan atau panggilan Tuhan. Mari kepadaku semua yang letih lesu. Di dalam Matius demikian firman Tuhan. Seringkali kita letih lesu menghadapi persoalan yang satu belum selesai, yang lain datang lagi. Yang satu belum selesai, yang lain datang lagi. Yang lebih berat ada lagi, Bapak Ibu. Hal yang wajar yang dialami oleh manusia. Ya. Binatang aja juga punya masalah, Bapak Ibu ya. Saat-saat ini banyak yang kena flu ya dengan iklim yang seperti ini. Ya. Bukan hanya kita, Bapak Ibu. Binatang juga mengalami ya. Kalau beberapa waktu yang lalu, waduh, penyakit mulut dan kuku merebak gitu ya. Kemarin saya mendengar anjingnya Feby juga flu, gak doyan makan gitu ya, gak mau makan. Punya masalah juga anjing loh Bapak Ibu. Tapi bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita datang kepada Dia, saat kita menyerahkan semuanya kepada Dia, kita tinggal menunggu jawaban itu sambil kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Bapak Ibu. Pengharapan yang pasti, hidup yang kekal hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Kita bisa mengharapkan sesuatu di dunia ini. Kita bisa mengharapkan usaha kita berhasil, tidak salah dengan apa yang kita lakukan, Tuhan berkati. Tetapi pada saatnya nanti juga ada sesuatu yang mengecewakan kita. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur, nikmati dan syukuri, itu betul Bapak Ibu. Kalau kita bisa menikmati dan mensyukuri apa yang kita hadapi saat ini, maka tetap ada sukacita di dalam hidup kita. Dan saat sukacita itu melingkupi hidup kita, ada di dalam hati kita, maka imun kita tetap kuat Bapak Ibu. Menghadapi berbagai penyakit saat ini. Di Jakarta merebak lagi Bapak Ibu ya, COVID-19. Satu keponakan sekeluarga, keponakan Pak Ari saat ini sedang isoman. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun kalau kita ke pasar sana ya Bapak Ibu, kayaknya semua sudah enggak pakai ini. Sumpek aku gawe iki, orang-orang di pasar bilang begitu. Tapi saya kalau ke pasar saya tetap memakai Bapak Ibu. Menjaga diri sendiri ya. Karena virus itu mata kita tidak bisa melihat. Tapi TV bilang virus itu masih ada. Memang betul, mata kita nggak bisa melihat Bapak. Dan kita menjaga diri kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kasih yang tidak pernah berubah hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita syukuri. Kita menikmati anugerahnya yang besar bagi setiap kita. Pengorbanannya yang luar biasa bagi setiap kita. Jangan pernah disia-siakan Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama tetap setia apapun yang kita hadapi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan bagi setiap kita pasti digenapi Bapak. Dia tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Itu firman Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia yang menggenapi. Itu pasti. Haleluya. Saya yang berjanji saya bisa lupa. Ya. Manusia bisa lupa. Tetapi Tuhan yang kita sembah. Berapapun anaknya yang berseru kepada Dia. Dia tidak pernah lupa Bapak Ibu. Untuk menjawab pergumulan kita. Mari pemain musik. Haleluya. Mari kita akan naikkan satu pujian lama, kasih pasti lemah lembut. Biar kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengajari setiap kita untuk memiliki kasih itu dan membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Haleluya. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini.
Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan, iman, pengharapan dan kasih itu terus semakin menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan luntur kasih kami, terlebih kasih kami kepada Engkau ya Tuhan, kasih kami kepada orang lain. Kami mau lebih mengasihi Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati terus dalam pelayanannya. Berkati apapun yang dikerjakan ya Tuhan. Terus lebih Engkau pakai lebih lagi Tuhan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus. Kuduskan dan sucikan hati kami Tuhan. Layakkan kami supaya kami boleh berkenan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengingat pengorbanan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan ini boleh mengangkat tangan, mungkin ada. Kalau ada yang belum bisa dilayani. Ya baik, kalau sudah mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Angkat roti di tangan kanan saudara. Angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau korbankan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu, tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau serahkan bagi kami. Biar kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami akan terus memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib ini supaya orang lain juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.